إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Puji syukur hanyalah milik Allah Azza wa Jalla yang telah banyak menganugerahkan kepada kita semua begitu banyak nikmat yang kalau kita mau menghitungnya kita tidak akan sanggup menghitungnya karena begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salah satu nikmat yang paling agung adalah kita ditunjukkannya hidayah iman dan Islam. Hidayah inilah yang insya Allah akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada makhluk mulia, makhluk yang paling agung yang telah menghantarkan hidayah ini kepada kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di dalam masjid ini termasuk di dalamnya yang telah Allah akan kumpulkan bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa khatib berwasiat khususnya bagi khatib pribadi dan juga umumnya bagi para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal yang kelak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di beberapa bulan yang lalu di atas mimbar yang mulia ini khatib pernah menyampaikan sebuah kesimpulan khutbah, yaitu jalan yang paling efektif, jalan yang paling mudah, jalan yang paling ringkas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menuntut ilmu. Mudah-mudahan para jamaah sekalian masih mengingatnya karena baru sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Khatib juga mengutip hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya berbunyi, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Makna Allah akan mudahkan jalannya menuju surga menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami' al-Ulum wa al-Hikam. Beliau memberikan makna
terhadap makna Allah akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah. Yang pertama adalah makna yang pertama menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dengan menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya masuk surga. Ini makna yang pertama sesuai dengan konteks hadis tersebut. Kemudian makna yang kedua adalah dengan menuntut ilmu seseorang akan mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna yang ketiga, dengan menuntut ilmu akan menghantarkan seseorang kepada ilmu lainnya. Ilmu inilah yang akan menghantarkan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Beliau mengutip firman Allah di dalam surat Maryam ayat 76. Allah berfirman, wa yajidullaha alladzina ihtadaw huda, dan Allah akan menambahkan hidayah, akan menambahkan petunjuk kepada orang-orang yang telah diberi petunjuk. Dan juga firman Allah di dalam surat Muhammad ayat 17, Allah berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum wa taqwahum, dan Allah akan menambahkan orang-orang yang telah diberi petunjuk dengan petunjuk, wa atahum, dan balasannya taqwahum, yaitu ketakwaannya. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwa makna yang keempat adalah dengan menuntut ilmu, ilmu akan memudahkan seseorang menuju jalan yang nyata, yaitu jalan sirat, jalan yang terbentang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di bawahnya terdapat api neraka. Dengan ilmu seseorang akan mudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati sirat. Demikianlah 4 makna yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, sampai-sampai beliau juga menyimpulkan bahwa jalan yang ringkas menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Lalu ilmu seperti apa yang akan menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ilmu seperti apa yang akan menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kembali khatib mengutip perkataan Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Ushul Salasah, bab pertama, yaitu bab tentang kewajiban seseorang mempelajari 4 perkara. Beliau menyebutkan di dalam bab pertama ini, ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian. Beliau mengawali seperti itu tulisannya, bahwasanya ada 4 perkara yang wajib dipelajari oleh setiap orang. Yang pertama adalah al-ilmu. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Mengamalkan yang pertama tadi. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua mengamalkan ilmu. Yang ketiga adalah menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, mendakwahkan, yaitu mendakwahkan yang pertama dan yang kedua. Mendakwahkan, menyampaikan kepada orang di sekitar kita untuk ikut menuntut ilmu, untuk mengamalkan ilmu. Kemudian yang keempat adalah dengan bersabar. Bersabar terhadap yang nomor 1, 2, dan 3, yaitu bersabar ketika menuntut ilmu, bersabar ketika mengamalkan, dan bersabar ketika menyampaikan. Itulah 4 hal yang harus dipelajari, kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Ushul Salasah, berdasarkan firman Allah, wal 'asr, demi masa,
Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, yaitu orang yang selalu beramal soleh, mengajak kepada yang hak kebenaran, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Itulah 4 hal yang harus dipelajari agar kita bisa mudah untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit khatib menjelaskan tentang ilmu. Ma huwa ilmu? Apa ilmu? Kata Muhammad bin Abdul Wahab, al-ilmu adalah yang pertama ada 3. Yang pertama ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Siapa Allah? Meyakini adanya Allah dan meyakini bahwa Allah adalah yang menciptakan alam semesta dan yang mengaturnya. Karena dialah zat yang menciptakan dan mengaturnya, maka dialah satu-satunya zat yang harus kita ibadahi, yang harus kita sembahi. Kenali Allah dengan sifat-sifatnya, nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kemudian ilmu yang kedua adalah ma'rifatun nabiyyihi, mengenali nabinya. Siapa Rasulullah, siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaknya Abdullah bin Abdul Muttalib dari suku Quraisy yang berasal dari bangsa Arab. Bangsa Arab ini adalah keturunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Semoga Allah merahmati, memuliakan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilmu yang ketiga adalah ma'rifatud dinil Islam, mengenal agama Islam. Kenali agama ini, kenali rukun Islamnya, kenali rukun imannya, kenali tingkatan-tingkatan tersebut, yaitu Islam ada 3 tingkatan. Pertama tadi Islam, yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Kita kenali, kita pelajari. Kita sudah hafal semua apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman. Kemudian bagaimana itu ihsan, yaitu merasa beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah, atau kalaupun tidak seperti itu, kita merasa bahwa Allah selalu melihat kita di dalam semua muamalah atau ibadah kita. Aqulu qali hada astaghfirullahu lakum wa lisairil muslimina wal musliminat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita sudah mengetahui siapa orang-orang yang tidak merugi, yaitu orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang telah Allah beri petunjuk kepadanya ilmu, yaitu petunjuk di atas petunjuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim yang menjelaskan bahwa orang yang beriman akan diteguhkan hatinya, keimanannya, dengan ucapan yang teguh baik di kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Orang yang beriman akan merasakan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana firman Allah di surat Ibrahim tersebut, yaitu di ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusabbihullaha alladzina amanu biqaulis sabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Artinya Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh,
dengan keimanan yang teguh, baik di kehidupannya di dunia maupun kehidupannya di akhirat. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah Maha berkehendak atas apa yang perbuat. Adalah sahabat Nabi Rasulullah SAW, Al-Bara bin Azib. Adalah sahabat yang paling setia ketika awal-awal dakwah Rasulullah SAW menjelaskan surat Ibrahim 27 ini dengan ucapan fil qabri wa idza qila lahu, di dalam kubur akan ditanya kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, dan apa agamamu, wa man nabiyyuka, dan siapa nabi. Beliau menjelaskan bahwa orang yang beriman akan diselamatkan di kehidupannya di dunia dan di akhirat. Di akhirat adalah di alam kubur. Dia akan mampu dengan kalimat yang teguh. Dengan keimannya dia akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang kemudian akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di dalam hadis atau riwayat lain yang diriwayatkan Tirmidzi bahwa alam kubur adalah awal gerbang akhirat, awal perjalanan kita di akhirat. Apabila kita selamat, artinya kita telah mendapatkan nikmat kubur, maka akan dimudahkan jalan selanjutnya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita tidak selamat, maka artinya kita telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman-Nya di dalam surat Ibrahim 27 tersebut. Kita akan mendapatkan siksa kubur yang selanjutnya dipastikan perjalanan kita akan mendapatkan siksaan yang lebih kejam. Untuk itu khatib mengajak kepada para jamaah sekalian, sampai sini apakah kita masih menganggap remeh, menganggap begitu sesuatu yang biasa-biasa saja tentang ilmu agama ini? Karena ilmu agamanya adalah gerbang, sumber awal kalau kita mau mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkannya, kemudian di dalam mendakwahkannya, dan di dalam bersabar terhadap ketiganya. Kemudian Allah mudahkan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, dan pada akhirnya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan طيبا. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أنت إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.